Halo semua, kembali lagi di pembahasan soal OSNP Kimia tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal nomor 7 ya. Kita baca dulu soalnya. Gas Y2 dan oksigen adalah gas-gas yang terdapat di atmosfer bumi. Gas Y2 dapat dihasilkan dari disosiasi XY2 dalam air. Ini reaksinya. Data berikut adalah volume gas Y2 yang dihasilkan selama selang waktu tertentu. Oke, ini. Data ini merupakan dekomposisi larutan XY2 0,085 molar pada 55 derajat Celcius. Ketika T sama dengan tak hingga menunjukkan bahwa reaksi telah selesai sempurna. Berarti habis ya, ini maksudnya XY2-nya. Kemudian ini ada banyak pertanyaan, B, C, D, E. Ada tabelnya juga, berarti ini materinya tentang kinetika kimia atau laju reaksi. Kemudian ada juga di sini mekanisme reaksi. Kemudian masih ada juga ini sampai J ya, ada yang terkait dengan grafik-grafik. Baik, kita akan mulai dulu satu persatu. Kita akan mulai dari poin A terlebih dahulu. Di sini pertanyaannya, tentukan konsentrasi Xy2 yang tersisa dalam milimolar pada waktu 8, 20, dan 32 menit. Baik, kalau di tabel yang diketahui adalah waktu versus volume gas Y2, bukan XY2-nya ya. Jadi yang diketahui Y2, yang ditanyakan XY2. Jadi kita perlu menghubungkan dulu ya jumlah Y2 dengan XY2 ini. Nah, untuk memudahkan jumlahnya, kita akan menggunakan mol. Jadi misalnya di sini kan ada konsentrasi XY2. Ini kan dalam molar berarti 0,085 molar itu setara dengan 85 milimolar. Karena di sini mintanya milimolar ya. Jadi kita pakainya milimolar aja langsung. Kemudian kita misalkan dulu. Volume larutan adalah larutan si XY2 ini itu adalah V, maka mol awal XY2 adalah 85 kali V. Nah, kayak gini. Oke, gitu ya. Berarti untuk menghubungkan ke Y2-nya pakai apa? Pakai reaksinya. Nah, kita tulis dulu skema reaksinya. Kita punya XY2 berubah menjadi X ditambah Y2. Ini ada mula-mula bereaksi sisa. Mol awal XY2 itu adalah yang ini 85 V. 85 V, Y2-nya 0. Dari mana tahu 0? Karena volume awalnya 0, gitu kan. Terus bereaksi kita anggap sebanyak A, maka Y2 akan dihasilkan sebanyak A juga. Kenapa demikian? Karena koefisien XY2 ini 1, koefisien Y2 1, koefisiennya sama. Berarti di akhir molnya XY2 itu adalah 85 V dikurangi A, kemudian yang Y2 itu adalah A. A ini bisa beda-beda ya, tiap waktu beda-beda. Jadi nanti kita akan mencari hubungannya kayak gitu. Kemudian kita akan hubungkan dengan besaran yang diketahui. Di sini kan volume yang diketahui ya. Volumenya ada di data, maka kita akan hubungkan A ini kan masih satuannya mol, kita hubungkan ke volume. Nah, kalau volume gas, kita misalnya sebagai volume Y2 gitu ya, itu kan akan sama dengan mol dikali volume molar. Volume molar itu kalau di gas ideal, kita coba uraikan di sini dulu ya. Volume molar itu adalah volume 1 mol. Jadi kalau PV sama dengan nRT, maka ketika N-nya 1, maka V-nya ini menjadi volume molar. Nah, ini setara juga volume molar itu sama juga dengan P per RT. Cuman biar enak kita nulisnya volume molar gitu aja. Jadi volume Y2 ini akan sama dengan molnya Y2 yaitu A dikali volume molar. Jadi untuk V yang ini adalah volume larutan XY2, Vm ini adalah volume molarnya Y2. Nah, volume molar itu nilainya sama karena ini kan volume molar itu sama dengan tekanan dibagi R kali T. Suhunya konstan 55 derajat Celcius, R-nya konstanta, tekanan sistemnya juga konstan. Yang berubah-ubah adalah volumenya. Kemudian kita kan tujuannya mencari konsentrasi ya. Konsentrasi itu kan mol dikali
mol dibagi volume larutan gitu kan. Jadi kita bisa tuliskan konsentrasi kayak gini. Konsentrasi XY2 ini setiap saat ya, berarti adalah molnya XY2 setiap saat, berarti yang ini. Ini mol XY2 ya. Berarti 85 V dikurangi A dibagi V lagi volumenya. Nah, sekarang problemnya di sini adalah bagaimana kita menghubungkan volume Y2 dengan konsentrasi XY2 ini. Kan gitu ya. A-nya kita nggak tahu, Vm-nya kita nggak tahu, V-nya kita nggak tahu. Jadi gimana? Kita ambil salah satu data. Data mana yang diambil? Data yang paling mudah untuk diambil adalah di ini. Ketika T sama dengan tak hingga. T sama dengan tak hingga itu artinya kan selesai. Kalau selesai, berarti mol dari reaktan kan habis. Molnya XY2 habis. Artinya sama dengan 0 gitu ya. Cara menghubungkannya adalah kita ambil satu titik tinjauan gitu ya. Kita tinjau T sama dengan tak hingga. Berarti kan mol XY2 itu adalah 0. Sehingga kita bisa dapat yang ini nih. 85 V dikurangi A itu sama dengan 0. Ini A saat dia tak hingga ya. Waktunya berarti A saat dia tak hingga, saat waktunya tak hingga atau ketika reaksi sudah selesai, itu sama dengan 85 V. Di sisi lain, kita punya bentuk kayak gini nih, kayak gini. Ini kalau di kondisi T sama dengan tak hingga atau reaksi sudah selesai, itu berarti bisa kita ubah menjadi seperti ini. VY2 itu akan sama dengan A tak hingga dikali Vm. Nah, ini VY2-nya VY2 saat tak hingga juga. Gitu ya. Nah, kita punya dua persamaan nih sekarang. Tapi dua persamaannya yang warna ungu ini ya. Nah, dua persamaan ini ya. Ini bisa kita substitusikan. Ini yang atas A tak hingganya atau ya nilai A-nya ini diganti 85 kali V. Jadi di sini ya. So, kita akan punya VY2 saat T tak hingga itu sama dengan 85 kali V dikali Vm. Enaknya di sini adalah kita tahu volume Y2 saat T tak hingga kan, atau saat selesai reaksinya yaitu 64,8. Kita masukkan angkanya 64,8 sama dengan 85 V dikali Vm. Kayak gitu. Dari sini kita bisa dapatkan, boleh dinyatakan dalam Vm atau V ya, bebas. Ini pakai Vm aja. Vm berarti adalah 64,8 dibagi V gini ya. Dibagi 85 V, ini ada 85-nya. Ya, ini Vm-nya udah dapat nih. Sekarang apa yang harus dilakukan? Karena kita Vm-nya udah tahu, kita akan gabungkan Vm ini ke sini nih. Nah, jadi ini kita akan gabungkan ya. Jadi persamaan yang baru ya kan. Jadi volume Y2 setiap saat itu berarti adalah A-nya nilainya setiap saat juga, kali Vm. Vm-nya adalah 64,8 per 85 V. Nah, jadi kan ada hubungannya nih. VY2 dengan volume larutan. Begitupun dengan A gitu kan. Atau kita bisa uraikan jadinya kayak gini nih. VY2 itu sama dengan 64,8 per 85 dikali A per V ya, kayak gini. Oke, kita dapat VY2-nya. Kita bisa uraikan lagi, ini kita uraikan lagi atau kita ubah bentuknya biar enak nanti ketika yang masukkan ke konsentrasi XY2. Ini bisa kita ubah jadi A per V itu sama dengan 85 VY2 per 64,8 kayak gini. Nah, inilah yang akan kita pakai. Yang ini kita masukkan ke konsentrasi XY2 yang warna hijau. Ini kita modifikasi dulu, jadi konsentrasi XY2 setiap saat ini nanti akan sama dengan 85 V dikurangi V kurangi A per
V. Lihat, upper V-nya kita udah tahu kan? Ya, berarti ini bisa dicoret V sama V. Upper V-nya diganti dengan 85 VY2 per 64,8. Jadinya konsentrasi XY2 ini sama dengan 85 dikurangi 85 kali VY2 dibagi 64,8. Nah, ini kita udah dapat hubungan antara konsentrasi XY2 setiap saat dengan volume Y2 setiap saat. Kalau volume Y2-nya sudah diketahui di sini, tinggal kita masukkan, nanti kan ketemu konsentrasi XY2-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini biar lebih enak kita ke space yang lebih kosong. Sekarang karena kita udah punya persamaan umumnya, kalau diminta konsentrasi XY2 ketika 8 menit, ya tinggal kita pakai data ini kan, dengan VY2-nya sekian. Tinggal kita masukin aja. Berarti untuk yang poin I, XY2 ketika T sama dengan 8 menit, itu adalah 85 dikurangi 85 per 64,8 dikali VY2-nya adalah 28,51. 28,51 gini ya. Untuk satuannya, yang 85 tadi kan adalah milimolar. Ini 85 ini juga. Nah, 64,8 ini mililiter, tapi 28,51 ini juga mililiter. Jadi cancel out, jadi akhirnya nanti satuannya akan milimolar. Kayak gitu ya. Ini tinggal dihitung aja. Oke, 85 dikurangi 85 kali 28,51. Ini 47,6 untuk yang T 8 menit. Milimolar ya satuannya ya. Sekarang kita ke yang I2. Nah, rumusnya juga sama, ini T-nya sama dengan 20 menit. Berarti ini ya, kita pakai data VY2-nya. So, langsung aja di sini dengan cara yang sama kita masukkan. Sorry, ini bukan 28,1, ini pakai yang 49,6. Kemudian untuk yang nanti I3, T-nya adalah 32 menit. Yang ini berarti ya, kita juga sama bisa masukkan C2 sama dengan 85 kurangin 85 per 64,8 dikali volume Y2-nya, volume gas Y2 58,43. Seharusnya semakin lama reaksi terjadi, konsentrasi XY2 reaktan itu akan semakin kecil ya. Jadi harusnya yang 20 menit ini nilainya nanti lebih kecil daripada yang 8 menit, yang 32 menit juga lebih kecil dari yang 20 menit. Yang T 20 menit dulu kita hitung. 49,6. Ini hasilnya 19,94 milimolar. Nah, ini lebih kecil ya daripada yang 8 menit ya. Dan yang ketiga nih, di menit ke-32, 58,43. Oke nih, 8,35 milimolar. Oke, beres sudah untuk yang poin A ya. Sekarang kita lanjutin ke poin berikutnya, yaitu poin B. Orde total untuk reaksi di atas adalah, oke, kita diminta mencari orde reaksi ya. Karena reaktannya cuma satu ya, orde total ini ya ordenya XY2 gitu kan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan regresi linear ya. Kita masukkan aja di kalkulator sebenarnya dengan data yang tadi, konsentrasinya. Ini sebenarnya boleh pakai konsentrasi semuanya ini ya. Tapi kita nanti akan pakai yang ini saja. Sama data 0 boleh lah. Nah, ini aja deh. Biar enak, kita catat dulu. 47,6, 19,94, 8,35. Nah, ini dia datanya ya. Jadi tinggal kita nanti plotkan pakai regresi linear, tapi sebelum itu kita akan coba-coba dulu ya. Untuk ordenya, kalau kita lihat di sini kan selisih waktunya sama semua nih, 4, 4, 4, 4. Tapi kalau kita lihat selisih volumenya, ini dari 0 ke 16, 16 ke 28. Nah, ini kan nggak sama, beda. Berarti dia pasti bukan orde 0.
Jadi kita nggak usah nyoba orde 0, kita coba orde 1 dan orde 2. Kita pakai coba-coba ya. Orde 2 dulu deh. Orde 2. Orde 2 itu persamaannya adalah seper konsentrasi A atau dari sini. Dalam soal ini berarti konsentrasi A itu adalah konsentrasi XY ya. Yang sama dengan konsentrasi XY awal tambah K kali T. Kayak gini. Ya nanti kita akan periksa berapa R kuadratnya dan berapa nilai K-nya. Ini untuk orde 2 dulu, kita masukkan datanya ya, di kalkulator aja langsung. Oke, pertama kita masukkan dulu atau kita ubah dulu modenya ya. Ini mode ke stat ya, statistik. 3, pilih yang persamaan linear yaitu nomor 2, A plus BX. X-nya kita jadikan sebagai waktu, Y-nya sebagai seper XY2. Karena ini adalah yang kita cari sebagai Y-nya ya. Oke, X-nya kita mulai dari 0, kemudian 8, kemudian 20, terakhir 32. Selanjutnya kita masukkan ini konsentrasi seper ya, sorry. 1/85, 1/47,6, 1/19,94, 1/8,35. Oke, selanjutnya kita cari aja R kuadratnya dulu. R kuadratnya itu adalah di bagian sini ya, shift, start. Oh ini nggak ada, berarti kita back dulu ke data. Berarti kita pencet AC dulu, shift, start. Nah pilih yang rect ini nomor 5. Pilih yang R. Kita kuadratkan, dapatnya adalah 0,9145. 0,9145 ya, ini untuk R kuadratnya. Jadi nanti kita akan mencari, ini kan orde 2 ya. Nanti kita akan coba juga orde 1, berapa R kuadratnya. Kalau R kuadratnya paling mendekati 1 berarti dia yang benar. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan mencari yang nilai K-nya ya sekalian ya. Nilai K-nya sekalian, kita ke stat, data, ke rect dulu, rect. Nah, untuk nilai K itu ini ya, ini sama aja B-nya, kan tadi persamaannya A plus BX. X-nya kan T, berarti K-nya adalah B. Ya udah, kita nomor 2 aja, B. 3,34 kali 10 pangkat min 3. Ini untuk orde 2 ya. Kita coba dulu untuk orde 1. Metodenya sama, regresi linear, cuman persamaannya ini beda. Kalau orde 1 ini ln XY2 sama dengan ln XY2 0 awal dikurangi KT. Nah ini tandanya minus ya di sini ya. Kayak gitu. Jadi nanti ngitung K-nya harus pakai minus, nggak langsung B, jadi minus B kayak gitu. Nah ini nanti kita sama cari R kuadratnya berapa sama nilai K-nya. R kuadratnya 0,9999999. Nah ini mendekati 1 ya. 0,99999 kan gitu tadi. Berarti udah dipastikan ya. Ini ordenya adalah orde 1. Nah sekarang kita cari nilai K-nya. Kenapa kita cari nilai K-nya? Karena di poin C ditanyakan konstanta laju. Berarti konstanta laju kita masuk ke rect lagi. Kita pilih yang B. Tapi ini bukan B tapi minus B ya untuk mencari K karena di sini ada tanda minus. Nah ini nilai konstanta lajunya 0,0725. 0,0725. Karena dia orde 1 maka satuannya adalah seperwaktu atau waktu pangkat min 1. Di sini waktunya adalah menit, berarti satuannya adalah menit pangkat min 1. Kalau mau jadikan detik boleh juga.
Ini berarti 0,0725, satuannya adalah menit pangkat min 1. Atau sepermenit juga boleh. Nah sekalian ya berarti ya, BC selesai. Lanjut ke poin soal berikutnya. Waktu paruh yang sesuai untuk reaksi dengan kondisi di atas adalah, maksudnya kondisi ini ya. Tadi kan kita udah dapat K-nya tuh. Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan reaktan berkurang dari awal menjadi setengahnya awal. Konsentrasinya kayak gitu. Atau kalau orde 1 mau cepatnya berarti waktu paruh itu kayak gini. Ln 2 dibagi K. Ln 2 nanti di kalkulator, K-nya tadi adalah 0,0725 gitu kan. Ini ln 2 dibagi 0,0725. Hasilnya adalah 9,56. 9,56 menit. Karena dia waktu paruhnya kita tadi pakai data menit ya. Nah, yang D beres juga. Kita lanjutkan untuk ke poin E. Asumsikan waktu paruh reaksi di atas pada 55 derajat Celcius adalah 15 menit. Dan pada 65 derajat Celcius adalah 6 menit. Energi pengaktifan atau energi aktivasi untuk reaksi di atas adalah berapa? Ya kita pakai persamaan Arrhenius ya. Persamaan Arrhenius itu kayak gini bentuknya. Ln K1 per K2 sama dengan minus EA energi aktivasi per R ini konstanta gas ideal. Seper T1 kurang seper T2 kayak gini. Nah tadi kan di poin D kita ada pakai rumus waktu paruh itu adalah ln 2 per K gini kan. Berarti ini bisa kita otak-atik. K itu sama aja dengan ln 2 dibagi waktu paruh kayak gitu. Sehingga kita bisa ubah persamaan ini menjadi kayak gini. Ln K1-nya berarti adalah ln 2 per waktu paruh yang pertama, terus yang ini, yang kedua ln 2 per waktu paruh yang kedua kayak gitu. Ini agak ribet ya, ada setengahnya, ada A-nya, kita ganti aja T setengahnya ini sebagai T gitu aja deh, biar enak. Ini waktu paruh pertama, ini waktu paruh kedua, kondisi 2 maksudnya. Yang di ruas kanan tetap sama, EA per R seper T1 min seper T2. Ini ya. Nah ini ln-nya bisa sering menghilangkan kan, karena pembagian ln 2 bagi ln 2 ya 1. Terus ini seper T1 sama seper T2 bisa diubah jadi T2 per T1. So kita ubah lagi jadi kayak gini, T2 per T1. Ini T-nya waktu paruh ya. EA per R kali seper T1 dikurang seper T2. Yang T di sini suhu. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya. T2 berarti yang ini 6. T1-nya berarti yang ini 15. Minus EA-nya kita nggak tahu yang ditanya. R itu 8,314 ya, tapi itu satuannya Joule per mol Kelvin. Di sini kan kita mintanya kilojoule, berarti sekalian aja kita kali 10 pangkat min 3. Nah ini berarti satuannya bukan joule lagi tapi kilojoule. Seper T1, T1-nya adalah ini yang ini T1-nya 55 derajat Celcius. Jadikan Kelvin berarti ditambah 273 ya. Dikurangi seper sama juga 273 ditambah suhu yang kedua 25 derajat Celcius. Nah ini 273 ini karena dia diubah ke Kelvin ya. Oke, kita akan pakai shift solve supaya kita bisa dapat langsung nilai energi aktivasinya berapa. Kita tulis saja sesuai dengan persamaan yang ada. 6 per 15 sama dengan minus seper X ininya 8,314 kali 10 pangkat min 3 kali 1 per 273 tambah 55 dikurangi 1 per 273 tambah 65.
Nah kayak gini, shift, solve, EA-nya berapa ya? Kita pakai coba-coba 1000 itu jangan 1000 kan kilojoule, 10 gitu. Berapa nih? Oke, 84,46. 84,46 kilojoule per mol. Ini adalah energi aktivasinya. Jika diasumsikan waktu parusnya sekian ya. Kayak gitu. Soal E sudah beres, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal F dan G gitu ya. Gas Y2 cenderung bersifat inert dibandingkan gas oksigen. Gas oksigen dapat digunakan untuk mengoksidasi HBr. Berikut adalah mekanisme yang diusulkan. Ini ada 3 tahap. Reaksinya ya, diketahui bahwa berdasarkan pengamatan, laju reaksi oksidasi HBr adalah orde 1 terhadap HBr dan orde 1 terhadap oksigen. Selain itu, tidak ditemukan HOBr dalam hasil reaksi akhir. Tidak ditemukan HOBr dalam reaksi akhir. Oke. Kemudian habis itu yang ditanyakan, oke, poin F ditanyakan tahap yang menjadi penentu laju adalah, tahap penentu laju itu kita bisa lihat dari mana yang lambat. Nah karena ini ketika kita nggak tahu nih mana yang lambat, maka kita bisa lihat dari ordenya. Karena ini tahap-tahap reaksi atau mekanisme reaksi, maka ini adalah reaksi-reaksi elementer. Reaksi-reaksi elementer itu adalah reaksi yang orde reaksinya sama dengan koefisiennya. Jadi karena di sini orde 1 HBr, orde 1 juga untuk O2, maka kita cari reaksi yang reaktannya adalah HBr dengan koefisien 1 dan O2 dengan koefisien 1. Yang mana itu? Tahap 1. Ya kan? Karena ini yang ditanyakan cuma tahap yang penentu laju, ya udah berarti tahap 1. Jawabannya itu. Beres ya. Nah, terus yang G ini menanyakan apakah usulan mekanisme di atas dapat diterima, bisa atau enggak, terus alasannya apa, karena titik-titik gitu ya. Yaudah kita turunkan aja. Kalau dari sini tahap penentu lajunya tahap 1 berarti dia ini K1 kali konsentrasi HBr kali konsentrasi O2 ini ya, udah beres ya sebenarnya ya untuk dalam hal ini. Tapi ada satu syarat lagi di sini. Dia bilang tidak ditemukan HOBr dalam hasil akhir reaksi. Berarti kita akan menjumlahkan total reaksi ini, apakah ada HOBr-nya atau tidak. Ya, kita jumlahkan aja ya. Ini kita jumlahkan. Kalau ada yang sama kita coret, berarti di sini HOBr coret. Terus HOBr. Ini ada 2 HOBr, berarti ini sisa 1 HOBr. Oke, sudah, tinggal kita jumlahkan aja. Berarti di sisi kiri ada HBr-nya 1, 2, 3, 3 HBr. Kita tulis di sini aja ya, 3 HBr tambah oksigennya ada 1. Dia berubah menjadi HOBr tambah H2O tambah Br2. Kalau dari reaksi total ini kan di produk ada HOBr, padahal ternyata pengamatan tidak ditemukan HOBr. Berarti apakah mekanisme di atas dapat diterima? Jawabannya adalah tidak, karena tidak sesuai dengan hasil pengamatan. Karena terdapat HOBr di hasil akhir atau di produk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Selain dapat dioksidasi menggunakan O2, ternyata HBr juga dapat bereaksi dengan Cl, sehingga persamaan reaksinya Cl tambah HBr jadi HCl. Reaksi ini memiliki energi aktivasi forward. Forward itu berarti ke kanan ya. Kanan 8 kJ, sementara EA atau energi aktivasi reverse-nya atau ke kiri itu 74 kJ. Perhatikan diagram reaksi berikut. Ini diagram reaksinya ada 2. Poin H, manakah kurva yang sesuai dengan reaksi antara HBr dan Cl? Oke, kita sesuaikan aja dengan energi aktivasinya ya. Energi aktivasi itu dihitung dari energi reaktan ke puncak. Jadi kalau forward berarti reaktannya di kiri, ke puncak berapa tuh? 8 kJ harusnya. Kalau yang reverse berarti kita ngitungnya adalah energi yang puncak dikurangi energi yang reaktan tapi yang di kanan karena dia reverse ya. Zat yang di kanan. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini untuk yang gambar 1 EA forward
dari sini ke sini nih EA forward nih. EA forward gitu. Terus dari sini ke sini ini adalah EA reverse. Kita lihat, kalau dari grafik gambar 1, EA forward sama EA reverse lebih gede EA forward. Di data, EA reverse sama EA forward lebih gede reverse. Berarti yang gambar 1 salah, gitu kan? Yang benar adalah yang gambar 2, kan bilangnya cuma 2 ya, tapi kita lihat dulu ya. Ini berarti forwardnya yang ini ya, yang D ya, yang labelnya D ini. Ini berarti 8 kilojoule gitu kan. Terus habis itu yang reverse berarti yang F ini. F ini 74 kilojoule kan gitu. Ini baru sesuai. Ya udah berarti untuk poin H, gambar mana atau kurva mana yang sesuai itu adalah gambar 2, itu yang lebih sesuai. Poin I, reaksi HBr plus Cl adalah reaksi yang bersifat, nah sifatnya apa nih? Dengan nilai delta H reaksi sebesar titik-titik. Nah kalau sifatnya berhubungan delta H berarti dia eksotermik atau endotermik aja ya. Kita lihat di sini. Ini kan energi reaktan di sini. Energi produk di sini. Berarti selisih energinya adalah ini nih, delta H. Kan energi produk lebih kecil daripada reaktan, berarti delta H-nya pasti negatif. Gitu kan? Karena produk kurang reaktan, reaktannya lebih tinggi kan? Berarti negatif, kalau negatif delta H-nya berarti dia eksotermik. Kemudian delta H reaksinya berapa? Ya ini kan selisihnya kan. 74 dikurangi 8, tapi minus ya nilainya ya. Nah, 74 kurangi 8 itu berarti 66 ya. Ya, 66 tapi minus 66 kilojoule. Bentuk keadaan transisi yang terjadi adalah bentuknya ya, gimana ya bentuknya ya? Ya mungkin dia substitusi gitu ya. Kayak gini barangkali. Berarti kan dia kondisi transisi antara HBr jadi HCl gitu kan. Jadinya nih mungkin Br, terus dia udah sebagian nempel kecil sama Cl. Bukan Br. H-nya ini nempel sama Cl, tapi belum menempel sempurna ya. Terus Br yang awalnya nempel itu mau mulai lepas. Nah mungkin barangkali kayak gini ya. Barangkali. Oke, udah selesai sih pembahasan soal nomor 7 dari poin A sampai J. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.